Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan inovasi Gulali Grup Prolanis Online UPTD Puskesmas Merebo. Tim inovator. Pertama, Ibu Erna Winta STR Kep sebagai penanggung jawab tim inovasi. Perannya, memberikan dukungan moral pada tim inovasi yang bertugas, serta bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan. Hasil kerjanya, telah memberikan dukungan semangat dan motivasi kepada tim inovasi dalam pelaksanaan kegiatan. Kedua, Ibu Nisan Fauziah STR Kep sebagai ketua tim inovasi. Perannya memberikan arahan, instruksi, memantau dan evaluasi kerja tim inovasi. Hasil kerjanya, telah mengadakan pertemuan dengan tim inovasi dalam penyusunan rancangan dan monitoring hasil kegiatan inovasi. Ketiga, Ibu Dr. Siti Sarah sebagai anggota pertama. Perannya sosialisasi dan edukasi inovasi Gulali. Hasil kerjanya, telah mengadakan pertemuan kepada peserta Prolanis dan pendampingnya serta bimbingan teknis inovasi kepada penanggung jawab dan petugas Prolanis. Keempat, Ibu Yeti Kudriah STR Kep sebagai anggota kedua. Perannya melakukan advokasi kepada stakeholder dan kolaborasi dengan pelaku bisnis dan akademisi. Hasil kerjanya, perangkat desa telah memfasilitasi tempat dan alat untuk screening peserta Prolanis, serta kolaborasi dengan Diabetasol, FKM Utu Prodi Gizi dan Kesehatan Masyarakat. Kelima, Supriyadi SKM sebagai anggota ketiga. Perannya sebagai admin tim inovasi. Hasil kerjanya, menyusun hasil kegiatan kerja tim inovasi, menyusun kartu mangat sehat dan buku jurnaling pasien, mendokumentasikan semua hasil kegiatan inovasi, melaporkan hasil kerja tim inovasi ke ketua tim inovasi. Urgensi. Menurut data WHO tahun 2022, penyakit tidak menular menyebabkan kematian pada sekitar 41 juta orang setiap tahunnya. Angka ini setara dengan 74% dari seluruh penyebab kematian di dunia. Sekitar 17 juta orang meninggal sebelum usia 70 tahun akibat penyakit tidak menular. Hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan peningkatan prevalensi PTM jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013. Diabetes mellitus naik dari 6,9% menjadi 8,5% dan hipertensi naik dari 25,8% menjadi 34,1%. Berdasarkan data Profil Kesehatan Aceh 2021, jumlah penderita hipertensi di Aceh yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 28%, sedangkan penderita diabetes mellitus yang mendapat pelayanan sesuai standar sebesar 53%. Menurut Profil Kesehatan Kabupaten Aceh Barat 2021, jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 8,3%. Sedangkan penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 100%. Adapun data SPM Puskesmas Merebo tahun 2021, cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 47,37%. Sedangkan penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 100%. Maka dari itu, diabetes mellitus dan hipertensi yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan peningkatan morbiditas dan mortalitas, sehingga mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Permasalahan yang muncul pada wilayah kerja Puskesmas Merebo terkait keberhasilan program pengelolaan penyakit kronis adalah ketidakpatuhan peserta Prolanis dalam pemeriksaan dan pengobatan, serta masih rendahnya pengetahuan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Oleh karena itu, untuk mengoptimalisasi program pengelolaan penyakit kronis, maka Puskesmas Merebo mengembangkan inovasi Gulali sebagai upaya keberhasilan program Prolanis. Dampak dan realisasinya. Yang pertama, terbentuknya grup WhatsApp dan klub Prolanis. Klub Prolanis Puskesmas Merebo telah terbentuk sebanyak 7 klub. Yang kedua, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran peserta Prolanis dan penerapan pola hidup sehat. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pasien Prolanis dalam menjalankan pemeriksaan dan pengobatan secara teratur melalui kartu mangat sehat, buku jurnaling,
dan follow up langsung oleh petugas Prolanis kepada peserta via phone dan home visit untuk pemantauan kondisi peserta. Kartu Mangat Sehat yang berisi anjuran dan pantangan makanan dan minuman bagi pasien DM dan hipertensi. Terbentuknya buku journaling pasien Prolanis yang berisi habit tracker, jadwal pengobatan, hasil pemeriksaan tekanan darah dan laboratorium, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pemeriksaan rutin dan berobat, terdokumentasinya hasil pemeriksaan, sehingga memudahkan petugas Prolanis dalam mengevaluasi kondisi klinis dan laboratorium peserta secara berkala, serta meningkatkan kesadaran menerapkan pola hidup sehat. Kunjungan rumah pasien DM dan hipertensi untuk memantau kondisi kesehatan dan mengantar obat saat diperlukan. Keempat, dapat mereaktivasi kembali kartu BPJS peserta yang telah nonaktif dan meningkatkan kapitasi FKTP. Terdapat 2 peserta yang nonaktif kartu BPJS dan 1 peserta nomor BPJS-nya ganda, dan semua telah ditangani. Mitigasi resiko. Pertama, faktor strategis, kurangnya kepedulian peserta tentang jadwal pemeriksaan dan pengambilan obat. Maka petugas Prolanis memberikan teguran dan arahan secara langsung via phone dan mendokumentasikan jadwal pemeriksaan dan pengambilan obat di buku journaling pasien. Kedua, faktor operasional, terbatasnya sarana penunjang laboratorium, maka petugas Prolanis mengajukan pengadaan sarana penunjang laboratorium ke Dinas Kesehatan. Ketiga, pengambilan keputusan sendiri oleh peserta dalam menghentikan konsumsi obat, maka petugas Prolanis mengedukasi terkait bahaya menghentikan konsumsi obat sendiri kepada pendamping peserta. Keempat, ketidakpatuhan peserta dalam melakukan pemeriksaan, pengambilan dan konsumsi obat secara rutin, maka petugas Prolanis menyiapkan jobdesk khusus untuk menghubungi peserta serta pendamping yang tidak melakukan pemeriksaan, pengambilan dan konsumsi obat secara rutin. Intervensi. Pelaksanaan inovasi Gulali ini diawali dengan pembentukan grup WhatsApp yang beranggotakan dokter Prolanis, PJ Prolanis, perawat Prolanis, kader Prolanis dan peserta Prolanis, yang berisikan edukasi, sosialisasi dan sebagai wadah untuk mengingatkan jadwal pemeriksaan dan pengambilan obat secara rutin, serta wadah diskusi masalah dan solusi tentang keluhan peserta Prolanis. Di samping itu juga dibentuk klub Prolanis sebanyak 7 klub, yang beranggotakan sebanyak 25-30 orang per klub. Inovasi ini kemudian dikembangkan dengan penyusunan kartu Mangat Sehat, yang berisi anjuran dan pantangan makanan dan minuman, serta berisi edukasi pola hidup sehat bagi pasien DM dan hipertensi. Kartu Mangat Sehat ini diberikan pada pasien Prolanis yang berkunjung saat melakukan pemeriksaan rutin dan pengambilan obat di puskesmas. Selain kartu Mangat Sehat, tim inovasi juga menerbitkan buku journaling pasien yang berisi habit tracker, checklist jadwal pengobatan, dan hasil pemeriksaan tekanan darah dan laboratorium, serta edukasi peserta dan pendamping Prolanis setiap bulannya di dalam gedung terkait diabetes mellitus dan hipertensi dan upaya pengendaliannya. Sustainability. Kegiatan inovasi ini berdasarkan Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular, Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan, Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaksanaan screening riwayat kesehatan serta peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis dalam program jaminan kesehatan, pembentukan SK Tim Inovasi Gulali, pembentukan SK PJ Prolanis, penyusunan SOP kegiatan inovasi Gulali, evaluasi kegiatan inovasi kepada pihak BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan dan stakeholder, serta kolaborasi dengan pelaku bisnis dan akademisi. Penutup. Pertama, kami berharap peserta Prolanis dapat memahami dengan baik tentang pentingnya pemeriksaan rutin, pengobatan secara teratur dan pola hidup sehat. Kedua, kegiatan inovasi ini dapat direplikasi oleh puskesmas lain. Ketiga, tetap terjalin kerjasama antara pelaku bisnis, akademisi dengan puskesmas Merebo. Demikian paparan dari kami tim inovasi Puskesmas Merebo. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.